Keluarga Arya Daru Pangayunan membantah posisi CCTV yang digeser saat pendobrakan kamar indekos sang diplomat adalah permintaan sang istri. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi bersama sepupu Arya Daru Pangayunan, Tantri Wikjatmika. Mengatakan bahwa ketika konferensi pers ada CCTV dibuka, terus penjaga kos itu mengarahkan memutar CCTV. Kata si penyidik itu kan adalah disuruh istrinya almarhum. Nah, Mbak sebagai keluarga itu pernah nanya nggak ke istri almarhum, ini bener nggak sih? Oh enggak, gitu? Jadi gini, pada saat Selasa itu press conference, kami Seninnya ada gelar perkara. Gelar perkara itu yang hadir adalah dari seluruh institusi yang menyangkut itu, tetapi keluarga dan Kemenlu dihadirkan setelah mereka pulang, seperti Kompolnas, kemudian Komnas HAM. Jadi hanya tinggal Asosiasi Psikologi Forensik, kemudian Inavis, kemudian dari di Reskrimsus MOM dari kepolisian. Nah, itu memang pada saat itu dijelaskan oleh Pak Dir seperti yang tadi disampaikan Mas Lukman, tapi langsung dibantah karena pada saat itu Pita, istrinya Daru, ada di Zoom. Jadi saya tidak pernah menyuruh Pak Siswanto ini untuk menginikan. Terus ternyata setelah dikonfrontasi lagi bahwa itu adalah inisiatif dari Pak Siswanto dengan pemilik kos ini, gitu, bahwa diputar maksudnya digitukan. Yang intinya bahwa Pita itu hanya bilang tolong didobrak, nanti kalau sampai ada biaya yang kerusakan akan saya bayar atau saya akan biayai gitu. Itu aja sih yang disampaikan. Jadi Mbak Pita itu membantah sebenarnya sehari sebelum konferensi pers. Iya, jadi malam itu. Karena kan kenapa kita dipanggil? Saksikan perbincangan Lukman Hanafi bersama Tantri Wikjatmika, sepupu Arya Daru Pangayunan dalam One on One Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Sindonews TV. Pemirsa, Festival Pacu Jalur 2025 kembali digelar di tepian Narosa, Sungai Batang, Kuantan, Riau. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Air putih baik untuk kesehatan. Sudahkah Anda cukup minum air putih hari ini? Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindonews TV. Anda kembali bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, Festival Pacu Jalur 2025 digelar di Kuantan, Singingi, Riau. Festival yang kini dikenal di seluruh penjuru dunia usai viral di media sosial ini diperkirakan akan menyedot wisatawan domestik maupun mancanegara. Puncak Festival Pacu Jalur 2025 digelar di tepian Narosa, Sungai Batang, Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang turut hadir didampingi sejumlah menteri melakukan flag off sebagai tanda dimulainya adu balap sampan yang juga atraksi budaya dan telah ada sejak 120 tahun lalu. Gibran Rakabuming Raka meminta agar pacu jalur yang merupakan warisan budaya agar terus dijaga. Selain itu, pacu jalur bukan sekedar olahraga, melainkan cerminan semangat gotong royong, solidaritas, serta daya tahan masyarakat Riau. Dalam bahasa Kuantan Singingi, jalur merupakan perahu tradisional yang digunakan masyarakat sebagai alat transportasi. Perahu panjang ini bisa mengangkut 40 hingga 60 orang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menggelar lomba adu cepat antar perahu hingga akhirnya dikenal dengan nama pacu jalur. Kini, pacu jalur semakin populer dan mendunia setelah viral gerakan bocah pacu jalur Raihan Akadika dari atas perahu yang dikenal sebagai aura farming. Dari Kuantan Singingi Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Sido Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Angelica Deva Gam serta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Polemik terkait royalti terus bergulir. Sejumlah musisi mendatangi DPR RI guna mencari solusi. Dari hasil pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi UU Hak Cipta. Sejumlah musisi di tanah air bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN gelar rapat konsultasi bersama Komisi 13 DPR RI guna membahas polemik royalti musik. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkap penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi UU Hak Cipta dan akan segera menyelesaikan revisi UU tersebut. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan polemik royalti musik setelah pemerintah tegaskan pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib bayar royalti pada pencipta dan pemilik hak terkait. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berencana akan audit Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait pembayaran royalti. Beberapa waktu lalu, musisi Ari Lasso juga memposting petisi audit Wani di media sosialnya karena kecewa terhadap LMK tersebut. Polemik royalti musik di tanah air masih memanas. Terkait hal tersebut, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas akhirnya mengambil langkah tegas. Dia meminta agar ada audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Hal ini ditujukan agar adanya transparansi dari pembayaran royalti. Tak
hanya itu, Menkum juga menegaskan pemerintah tengah cari solusi bersama yang melibatkan stakeholders terkait. Dan yang pasti tidak boleh membebani UMKM. Sebelumnya, musisi Ari Lasso sempat alami kekecewaan terhadap LMK WAMI hingga mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit wahana musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia ajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan.